Alam kamer, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini sudah jam 2 pagi, saya tidak bisa tidur. Daripada tidak bisa tidur, bikin kamer di mana Sabtu Minggu kemarin tidak buat dan sekarang baru ngadoni jam 2 pagi. Saudara-saudari yang terkasih, saya sedang mengalami atau mau menghadapi Idul Fitri. Kalau banyak orang biasanya pada perayaan Idul Fitri ini, yaitu pada penghujung puasa, orang pada pulang mudik, berbondong-bondong mudik ke rumah kampung halaman, ketemu orang tua, ketemu saudara-saudari, dan selalu kemudian minta maaf, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Dan ini bukan hanya tradisi saudara kita Muslim, tetapi juga sudah menjadi budaya. Sejak kecil saya juga sudah selalu ketika Lebaran berkunjung ke saudara-saudara yang lebih tua, yang dituakan, untuk minta maaf kalau saya melakukan kesalahan. Itu sudah menjadikan kebiasaan. Saling mengampuni, saling memaafkan, minta maaf dan dimaafkan. Dan itu adalah keutamaan yang asal sungguh-sungguh memaafkan, sungguh-sungguh minta maaf. Itu keutamaan yang nomor jempol. Karena apa? Karena butuh kebesaran hati, butuh kerendahan hati untuk memaafkan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang mengajak kita untuk memaafkan dan tidak mengajarkan ajaran sesat. Yesus mengatakan, akan ada penyesatan di antara kamu, tetapi ketahuilah, kalau orang yang menyesatkan orang-orang yang polos, dia harus mati. Lebih baik dia diikat lehernya dengan batu kilangan dan dilempar ke dalam laut supaya tenggelam lep, lep, lep. Karena dia sudah mengajarkan ajaran sesat, menyesatkan. Dan Yesus juga melanjutkan, kalau saudaramu sehari 7 kali berbuat salah terhadap kamu, dan 7 kali juga ketemu kamu minta maaf, maafkanlah dia. Karena itu menjadikan penting supaya saling memaafkan. Maka para murid juga kemudian mohon kepada Yesus, Tuhan, Guru, kuatkanlah iman kami, karena mereka juga susah memaafkan. Lalu Yesus mengatakan, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu bisa mengatakan kepada pohon ara ini, tercabutlah dan tertanamlah di laut, dan ia pun akan mengikuti perintahmu. Iman sebesar biji sesawi untuk mengampuni. Pengampunan membutuhkan kebesaran hati, karena orang yang tidak bisa mengampuni biasanya orang yang justru tidak secure, tidak aman dengan dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 7 kali dalam sehari saudaramu berbuat salah, dan 7 kali juga datang kepadamu untuk mohon ampun. Ampuni dia. Ini suatu kebesaran hati. Belajar bagaimana kita mengampuni, berbesar hati, murni hati seperti Tuhan sendiri yang murni hati dan berbesar hati, yang mengampuni sampai tak terhingga. Saudara-saudari yang terkasih, tentang pengampunan ini saya teringat tentang Romo Edmund Brier, seorang Romo Yesuit yang bekerja di PML, Pusat Musik Liturgi di Yogyakarta.
Kalau Anda dari gereja Katolik, Anda tahu pasti buku-buku Madah Bakti yang isinya tentang lagu-lagu rohani bergaya, bernuansa kedaerahan. Entah itu gaya Flores, gaya Kalimantan, gaya Sunda, kemudian gaya Sulawesi, ada gaya Batak, semuanya muncul di situ karena diwarnai dengan workshop musik terlebih dahulu untuk menciptakan musik-musik yang berbau etnik itu. Saudara-saudari yang terkasih, beliau suatu saat misa di daerah Sleman, di daerah atau stasi atau wilayah yang akan menjadi gereja atau paroki. Dia misa, tiba-tiba di tengah-tengah misa ada orang yang masuk ke gereja membawa parang dan semua orang sudah dibabat. Romo Prier seakan-akan polos, dia tetap berdiri di altar ketika didekati orang yang sedang ngamuk pakai parang itu, dan dia pasrah ketika dibacok kepalanya dengan parang. Maka kemudian Romo Prier ini dirawat di rumah sakit. Orang itu juga ditangkap. Kemudian Romo Prier mengatakan, saya sudah memaafkan dia. Sebelum dia minta maaf, sudah dimaafkan. Karena apa? Dia sungguh-sungguh polos, berbesar hati di hadapan Tuhan. Bahkan malah menyalahkan diri sendiri. Salah saya karena tahu ada orang bawa parang mau bacok saya tidak menghindar, saya tetap berdiri di situ. Itu sambil tersenyum dia ungkapkan itu ketika dirawat di rumah sakit. Saudara-saudari yang terkasih, belum minta maaf, sudah dimaafkan. Suatu kebesaran hati, tidak ada rasa sakit hati, walaupun dia disakiti dengan dibacok dengan parang, tetapi dia merasakan perlu mengampuni. Mungkin orang itu sedang punya masalah, mungkin orang itu butuh didoakan, mungkin orang itu justru butuh disapa. Suatu background pemikiran, pemandangan, kacamata yang sungguh pemaaf. Orang yang besar hati, orang yang tidak memikirkan diri sendiri, kerugian sendiri, tetapi memaafkan. Apakah kita juga siap dengan memaafkan? Mungkin orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membekas perkataannya, tindakannya, dan segala perbuatannya terhadap kita. Memaafkan bahkan ketika menyakiti berkali-kali. Berkali-kali pula kita memaafkan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.